fisika, maka baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gani. Teman-teman, kali ini kita akan bahas terlebih dahulu soal tryout yang kemarin untuk kelas G, F, D maupun E sudah sempat membahas soal tryout. Khawatir keburu-buru juga karena teman-teman yang lain udah cepet banget nih pengerjaannya. Kalau kalian di sini ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan. Kita lebih detail untuk sekarang. Anak ibu nangis sebentar ya. Aduh, sebentar, sebentar. Kakak-kakak belajar bareng ya sama Nara ya. Ada iklannya. Oke, Bu share screen teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia. Hmm, Bu enable editing. Ada. Oke, Jasmine sudah terlihat di layar monitor pintar. Share screen-nya udah terlihat belum teman-teman? Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke, sip, Ibu langsung ya. Nanti habis bahas yang tryout, kita mulai bahas yang bagian latihan asal paket 1 maupun paket 2 kalau waktunya insya Allah sempat ya. Jadi kalau sudah aman kita lewatin aja. Ibu ambil sampel kelas 9A. Oke, Nara sayang, sebentar ya Naya. Belajar bareng sama kakak SMP. Maaf ya, iklannya rame di sini. Sebentar. Ambil punyanya Kayla misalkan. Nah, oke, nomor 1 teman-teman masih aman. Ibu akan lewat kalau aman. Jadi kalau untuk penggaris, mulai lihatnya dari yang paling belakang teman-teman. Di sini paling belakang 26, paling depannya 20,5. Jadi diselisihin aja 26 dikurangin 20,5. Maka 5,5 cm. Tapi nanti nih kalau pas di asaf satuannya nggak senti, satuannya mili. Maka kamu ubah. Udah hafal belum? Yang kucing hitam dalam mobil Desi Centil Mondar Mandir. Itu ngubah satuannya teman-teman ya. Tadi buat yang baru masuk. Oke, bolang yang belakang di sini 2,6. Maaf, 26. 26 depannya 20,5. Berarti 6,5 masih sentimeter. Ubah ke meter, maka kali 10. Jadi 65 milimeter. Gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti diasah, tidak bentuk sentimeter. Ada pertanyaan? Oke, masih aman ya. Coba lanjut. Kalau kecepatan bilang. Hapus dulu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian nomor 2. Kalau ada soal seperti ini terkait listrik rangkaian, lihatnya dari kutub positif teman-teman. Positif itu di baterai yang menonjol. Ini positif, ini negatif. Gitu. Jadi listrik selalu mengalir dari positif. Jadi dari sebelah kiri menyebar. Kalau dia ada cabang, jadi masuk ke cabang bawah, cabang atas. Dia harus berkumpul kembali ke negatif. Kalau dia nggak bisa balik lagi, berarti alirannya tidak ada atau lampu tersebut tidak menyala. Nah, di sini fokusnya saklar 2 dan saklar 3 aja. Jadi hanya dilihat 2 sama 3. Maaf, 2 dan 3. Nah, berarti kalau di situ saklarnya tertulisnya off, maka tidak terhubung. Tidak terhubung berarti lampu 2 dan 3 otomatis mati tanpa kita harus tahu saklar 1 on atau off. Gitu. Kemudian kalau saklar 3-nya on berarti terhubung menyala. Maka lampu yang menyala 145. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Masih aman ya? Bentar ibu oper anak ibu dulu. Nara sayang sama Mbah ya nak. Udah, 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 udah. Ntar ya sayang ya, main lagi ya. Nah, lanjut. Berikutnya nomor 3. Oke, di nomor 3 ini wujud zat mudah-mudahan aman ya teman-teman.
Wujud zat itu kita hanya melihat bentuk dan volume. Kalau bentuk berarti ditaruh dimanapun, bentuknya nggak berubah. Berarti dia zatnya padat. Bentuknya nggak berubah. Taruh pulpen dimanapun, taruh pensil dimanapun nggak berubah. Kalau volume tuh isi. Isinya juga nggak berubah. Kalau untuk cairan, volumenya tetap kamu pindahin dari satu gelas atau ke wadah yang lain, bentuknya aja berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau zat gas berubah semuanya, baik bentuk maupun volume. Kemudian nomor 4, di kemarin Ibu sudah ngasih latihan soal juga. 5 soal singkat ya ke teman-teman kelas 4 kelas lain, kelas A, B, C. Nah, resultan fokusnya adalah gaya terbesar. Di sini kalau searah maka jumlahin semua. 45 di sini 50. Ternyata dua gaya masih nggak bisa melawan 50 Newton ini. Maka yang berlawanan diselisihin. Di kiri ada 45, di kanan 50. Maka 50 kurangin 45. 5 Newton arahnya ke arah yang paling besar. Jadi 5 Newton ke sebelah kanan. Karena yang di kanan 50. Oke, Ibu lanjut. Berikutnya di soal nomor 5. Nah, kemarin banyak yang terkendala di sini. Ini soal kelas 7. Fokusnya adalah jarak Cikampek Jakarta. Jadi berangkatnya dari Cikampek mau ke Jakarta, maka target pertama yang dilihat gitu. Kemudian di sini kecepatannya berapa? Kalau nanya kecepatan berarti pakai rumus JKW. Rumus ini dipakai kalau kecepatannya tetap ataupun nggak berubah. Nah, di sini kecepatannya hanya salah satu dari ini, artinya kecepatannya tidak berubah sama sekali. Kita pakai JKW. J-nya jarak 85 kilo, satuan nggak usah diubah. Karena di opsinya ada tertulis kilometer per jam. Maka waktu yang kita pastikan harus jam. Yang di atas 6.50, terus berangkatnya jam 4.20. Selisihnya 2 jam 30 menit. Jadi 2 ini sudah jam, sudah aman. Sesuai 30 masih menit. Nah, dari menit ke jam sama aja 30 per 60. Jadi nanti kalau di soal asaf masih ada menit-menitnya, ubah dulu. Dari menit menuju jam, maka dibagi 60. Kalau disederhanain jadinya 1/2 jam. Jadi kalau digabung, kalau waktunya 2,5 jam. Jadi 85 dibagi 2,5. Wah, ngitungnya gimana nih? Kalau ngitungnya desimal boleh, mau bikin pecahan biasa juga boleh. Hasilnya sama. 85 dibagi 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5/2, jadi 85 dikali 2 dibagi 5. Nah, 85 bagi 5, 5, 1, 35, 7, 17 kali 2. 34 km per jam. Itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Masih aman? Oh, aman, Ya, lanjut. keren. Oke, Ibu lanjut. Berikutnya. Nomor 6. Nah, ini banyak yang salah juga. Jadi tahap pertama selalu cari yang tidak ada di gambar ini. Ada gambar benda berarti beban. Ada kuasa. Ada ini segitiga itu tumpu. Tumpu ke beban maka 50 lengan beban. Tumpu ke kuasa ini nggak ada. Ini lengan kuasa. Jadi tahap 1 cari LK-nya dulu. Rumusnya W per F sama dengan LK per LB. Weight-nya 1200. F-nya 240, LK-nya nggak tahu, LB lengan beban 50 cm. Kali silang, LK 1200 kali 50 bagi 240. Coretin, bagi 12, 100 bagi 12, 2. 100 bagi 2, 50. 50 kali 5, 2,5. Nah, kemudian LK udah dapat. Garis bawah ini kuasa bergeser mendekati tumpu sejauh 10 cm. Jadi yang digeser kuasa. Karena dia mendekat, kuasanya berarti geser ke kiri mendekati tumpu. Kuasa yang baru dikurangin nih. Awalnya kita dapat kuasa 250, maka 250 dikurangin 10 karena mendekat. Kalau nanti di asaf tulisannya menjauh, maka LK kamu ditambah 10. Kalau misalkan menjauhnya 10 cm. Tapi kalau bebannya yang digeser, beban geser mendekat, maka LB berubah. Menjadi lebih kecil dari 50. Kalau beban geser menjauh, berarti LB-nya pasti lebih besar daripada 50 cm tadi. Itu ya, karena kita fokusnya kuasa, maka LK. Ini 240 cm. Masukin dari rumus yang tadi, tetap WPF juga.
Nah, W per FW-nya 1200, F-nya kita kosongin. Nah, untuk di asaf nanti kemungkinan yang Ibu buat hanya dua, bisa dikosongin beban atau W-nya, bisa dikosongin F-nya. Jadi kalau teman-teman nyari nih, oh kok di F nggak ada hasilnya ya, kamu kosongin bebannya, W-nya kosongin. Gitu, jadi hanya salah satu aja. Sebenarnya bisa LB ataupun LK, tapi untuk mempermudah kalian, Ibu fokusin hanya dua, beban ataupun kuasa. P per F sama dengan LK yang baru, tadi 240 itu LK baru. LB karena si bebannya diem aja di situ, nggak gerak, LB-nya sama. Kali silang, kayak tadi lagi. Jadi F sama dengan 1200 kali 240 bagi 50. Coretin. Ini juga sama hasilnya 250 Newton tapi. Nah, kalau di sini patokannya adalah gambar. Gambar yang udah diperoleh, gambar dari soal sebelumnya 240 Newton. Target kita 250 Newton, maka kuasa harus mencapai target, maka kuasa ditambah 10 lagi. Ada pertanyaan? Kalau misalnya kamu ngitung nih, ternyata bebannya yang target kita bebannya 1500 Newton. Artinya beban pada gambar atau beban sebelumnya harus ditambah 300 Newton lagi. Gitu ya. Jadi tahap 1 cari yang nggak ada di gambar. Tahap 2 cari yang berubah. Bebannya boleh, kuasanya boleh. Jangan lupa dicek yang geser apa. Kuasa ataukah bebannya. Ada pertanyaan teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Selanjutnya, ingat kalau kecepatan bilang ya teman-teman, walaupun kita pakai yang gratis ini, tapi kalau misalkan ngomong nanya, nanya aja sampai tahu bisa. 7, aman. Hidrostatik terkecil adalah posisi yang dekat sama permukaan. Karena hidrostatik itu sangat dipengaruhi sama kedalaman. H itu artinya kedalaman. Kalau dia semakin dalam, maka tekanannya besar. Gitu ya, tekanan terbesar berarti di ikan yang bagian T. Terkecil ikan bagian P. Kemudian nomor 8, nah seperti tadi disampaikan, setiap ada tanda baterai, jadi langsung kamu tandain plusnya mana, minusnya mana. Berarti dia geraknya ke sebelah kiri, masuk kembali ke sebelah kanan. Jadi intinya arus itu mengalir, harus balik lagi. Baru semua resistor ini memiliki arus listrik. Kalau nggak ngalir berarti tidak berfungsi. Tidak nyala seperti lampu ya. Nah, beda potensial itu artinya tegangan V. Itu cuma nama lainnya aja. Nah, rumusnya V sama dengan I kali R. I arus udah ada 0,5. Nah, tinggal R-nya belum. R itu artinya hambatan keseluruhan pada rangkaian. Jadi karena dia di sini rangkaiannya bertingkat, maka kerjain yang serinya dulu. Kalau seri berarti jumlah biasa tanpa 1 per 40 tambah 20, 60. Ketemu tingkat yang bawahnya, maka apa? Jadi paralel. Super R paralel, 1/60 tadi yang atas, tambah 1/60 yang bawahnya. Penyebut udah sama, jadi fokus kita hanya mengganti atasnya aja. R paralel 60 bagi 2, 30 ohm. Kemudian sebelahnya ada yang seri di sini, maka R total itu gabungan semuanya 30 yang paralel tambah yang seri ada 40, total 70. Masukin di bagian bawah 70, maka setengah dari 35 volt. Jawabannya benar. True. Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Selanjutnya, di soal nomor 9, cek lagi ya nanti kalau ada soal seperti ini, fokusnya apa? Dia hanya minta kuat arus listrik, bukan tegangan. Tadi tegangan itu V sama dengan I kali R. R itu ini hambatan. Tapi dia nggak nanyain tegangan, dia nanyanya arus. Kalau arus berarti hanya lihat ampere meter, teman-teman. Ini arusnya. Arusnya sama dengan yang ditunjuk jarum, 30 per skala maksimalnya kali batas ukur. Ini batas ukur namanya. 5, 1, 0 itu batas ukur. Nah, yang tersambung di alat elektronik ini adalah 5 ampere. Karena 1 ampere tidak terhubung. Kalau 0 pasti, karena 0 itu kan titik negatif di baterai. Jadi positifnya mengalir ke batas ukur yang selain 0, minus batas ukur yang 0 gitu. Jadi batas ukur yang dipakai 5, maka di sini 5 ampere. Coretin.
Jadi jawabannya 3 ampere. Ya, fokusnya hanya di arus listrik sekali lagi, bukan di tegangan. Kalau tegangan baru 20 ohmnya masuk perhitungan. Oke, kemudian ini nomor 10. 10 ibu harap ini aman ya teman-teman ya. Jadi kalau dia posisinya mendekat maka berlawanan. Kalau R-nya positif, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian akan disiapin kertas buram. Langsung kamu tandain P, Q, R, S, T, tandain yang udah ada duluan. Kalau R-nya di sini positif, yang mendekat, yang nempel-nempel sama R berarti negatif. Jauhin berarti negatif. Jauhin lagi negatif gitu. Nah, ini minta apa? ST. Negatif semua. Itu ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke bagian nomor 11. Nah, di nomor 11 asteroid. Jadi berupa nomor di sini Ibu harus sudah hafal sampai ujung ya. Nomor 1 Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, Mars sama Jupiter itu dipisahin oleh asteroid. Karena di bagian sebelum Mars ini namanya planet dalam, ini planet luar. Jadi yang memisahkan itu adalah asteroid. Gitu. Berada di nomor 4 dan 5 berarti. Di antara nomor 4 dan 5. Selanjutnya, bentar ada chat guys yang bertanya langsung ya, biar Ibu nggak bisa bacain chat biar cepat prosesnya. Oh, Jasmine recordnya dikasih ya. Untuk record akan Ibu kasih linknya di LMS teman-teman, jadi bisa diulang-ulang kembali videonya ya. Oke, kemudian di soal berikutnya nomor 12. Limbah tercemar basa berarti posisinya di atasnya 7. Maka bagian Ki basa berarti lebih dari 7. Asam kurang dari 7. Ini asam, basa kalau dia netral sama dengan 7. Mudah-mudahan udah hafal juga yang ini ya. Oke, selanjutnya bagian 13. Nah, nanti di soal nomor 13 kamu cek satu-satu nih. Mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau ada tanda silang, ingat aja silahkan. Silahkan berarti masuk. Kamu persilahkan orang masuk kan silahkan. Jadi silangkan maksudnya. Silahkan masuk. Nah, 4 jari kamu arahnya ke laptop. Ibu jari itu arah arus. Nah, arus itu berada di kawatnya berarus listrik ini yang tanda panah ini arus. Ini juga arus. Panah merah arus, ini arus. Dia berada di kawat. Jadi yang nomor 1, ibu jari arahin ke kanan. 4 jari lainnya masuk arahin ke laptop. Maka telapak tangan itu F-nya. Maka gambar 1 tuh betul. Gambar 2, ibu jari atas, terus menjauh dari laptop. Nah, gambar 2 salah. Harusnya arah F-nya tuh ke kanan, bukan yang di sebelah kiri. Gitu. Kemudian satu lagi gambar 3. Ibu jari ke bawah, serong kiri. 4 jari lain masuk ke laptop. F-nya telapak tangan, arahinya ke bawah, bukan ke atas. Ini F-nya harusnya. Ini salah. Gambar 4. Ibu jari atas, serong kiri, menjauh dari laptop, maka F-nya ke sebelah kanan. Ini betul. Jadi jawabannya 1 dan 4 yang benar harusnya. Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Bu, Ya, pengen tanya esanya gimana ya, Ntar? oke, rahasia itu Syafi ya. Pokoknya teman-teman terkait esai ataupun PG-nya, lihatnya ada di kisi-kisi asafnya Ibu share di LMS tuh ada kisi-kisi asaf. Tapi yang bagian esai yang mana, kamu kuasain semuanya dulu. Insya Allah kalau semuanya udah dikuasain sama kamu, mau dimanapun esainya nomor berapapun, insya Allah kamu bisa. Jelas Syafi ya? Jelas, Bu, makasih. Sama-sama Bintang. Nomor 14, ini posisi bayangan, fokusnya di posisi bayangan aja. Kalau dia normal, bayangannya sampainya pas di retina. Kalau di depannya retina, berarti rabunnya jauh. Rabun jauh, nama lainnya miopi, lensa cekung. Biasanya ada di remaja, di pelajar. Jadi kalau teman-teman kamu minus, 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 berarti rabunnya rabun jauh. Lensanya cekung. Melihat jenis lensa cekung itu dari dalam. Jadi kalau kamu lihat kacamata yang dipakai nih, itu dari dalam keluar. Berarti dia melengkung kayak sendok dibalik gitu. Kalau kamu menyendok kan bagian makanan di bagian atas tuh, nah itu cekung namanya.
Yang di bawahnya tuh melengkung keluar itu cembung. Berarti jawabannya rabun jauh lensa cekung. Kalau nanti bayangannya jatuhnya melebihi dari retina namanya hipermetropi, rabun dekat lensanya cembung. Oke, kemudian nomor 15, kalau ada soal terkait gaya di listrik itu cuma satu, hanya ada gaya kolom. Gaya tolak, gaya tarik, rumusnya sama. F itu sama dengan kaki retak-retak. Retak-retak berarti jaraknya kuadrat ya teman-teman ya. Kemarin banyak yang salah karena jarak lupa dikuadratin. R itu jarak, Q itu muatan listrik. Nah, di soal ini fokusnya apabila jarak diubah 2 kali dari semula, maka ini R-nya ganti 2, dikuadratin. Kalau jaraknya 3 kali dari semula berarti 3 kuadrat. Kemudian, besar muatan benda pertama 4 kali dari semula. Q1 ganti 4 dari semula. Keduanya tidak disinggung sama sekali, artinya tidak diubah. Bisa dicoret. Nah, ini nggak diubah, artinya sama. Konstanta juga sama, jadi fokusnya hanya atas 4, bawah 2 kuadrat. 4 bagi 4, 1 F. Itu jawabannya. Ada pertanyaan? Oke, aman. Lanjut. Bentar, Ibu update dulu. Nah, selanjutnya untuk nomor 16. 16 kutub magnet dan sifat kemagnetannya. Kalau penggosokan, sekali lagi kena sentuhan pertama, yaitu bagian H. Maka kutubnya sama dengan magnet tersebut. Magnetnya U yang menggosok. Maka mulainya H itu kutubnya utara. G itu jadi selatan. Bahannya baja, berarti permanen. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bahannya selain baja, berarti sementara. Kalau penggosokan seperti ini. Kalau dia induksi, kalau hanya didekatkan, ini utara, ini selatan, ini A dan B, maka kutub A-nya selatan. Jadi selang-seling kalau untuk induksi. Kalau untuk bagian elektromagnetik, lihatnya selalu dari kutub positif baterai. Positif tadi garis panjang, negatif pendek. Ke kanan. Ternyata kawatnya melilit dari depan logam ini logam AB. Berarti pakai kaidah tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Baik gaya Lorentz maupun yang ini penentuan kutub. Jadi pakai tangan kanan, ibu jari sebelah kiri, maka A-nya jadi utara. Ibu jari itu utara, ini selatan. Sifatnya sama kayak tadi lagi, lihat jenis bahan. Kalau dia posisinya tetap di kanan nih, tapi dia lewat belakang lilitannya seperti gambar yang bawah, berarti tangan kanan kamu dibalik. Maka utaranya ada di sebelah kanan. Ini selatan. Ada pertanyaan teman-teman? 54. Lanjut, Bu. Oke, keren. Lanjut. Kak, Iya, sayang. Apa Kinet? izin bertanya, itu Boleh. nanti di esainya ada yang hitung-hitung nggak? Oke, kayak kita ibu bilang ya, Kinet. Esainya ibu sengaja nggak taruh di bagian mana di kisi-kisi tersebut. Yang jelas kamu kuasain semua nomor, semua materi di kisi-kisi yang udah ibu share, Kinet. Jelas? Oke, makasih Bu. Yuk. Selanjutnya nomor 17 terakhir sebelum masuk nanti ke soal asaf latihan 1 ataupun 2. Nah, di sini fokusnya hanya A sampai B. Kalau nanti di asaf fokusnya B sampai C ataupun C sampai D, yang dilihat hanya titik tersebut. Yang lainnya nggak usah dilihat. Kalau dia dimintanya kalor, Q itu simbol dari kalor, A sampai B, berarti dilihat suhunya naiknya dari A ke B, suhunya berubah. Dari -5, di B itu posisi 0 derajat, berarti suhu berubah. Maka pakai rumus Q macet. Macet M itu massa, C kalor jenis, delta T itu selisih suhu. Nah, kita cek masanya, satuannya adalah di sini joule semua. Berarti massa harus kilogram. Kalau kamu lupa-lupa, lihat satuan kalor jenis di dalam kurung ini. Kilogram semua. Berarti masanya 500 gram, jadi setengah kilogram atau 0,5 juga boleh. C-nya karena dia minus-minus, maka bahannya S. Kalor jenisnya S, 2100. Selisih suhunya 5. Nah, sampai sini selesai. Tapi kalau diminta prosesnya B sampai C, ini berarti AB-nya nggak usah dilihat. Fokus kamu BC aja. Jadi ibu hanya ngasih pertanyaan untuk salah satu bagian aja. Jadi nggak semuanya. Kalau BC, suhunya nggak berubah. B0, C0. Berarti artinya yang berubah wujudnya. Massa kali L kemal. Massa kali kalor leburnya. Nanti dikasih tahu leburnya berapa. Lebur itu meleleh.
Kemudian kalau dari CD, nah sama kayak AB tadi, suhu yang berubah berarti Q macet. Karena dia D itu di 60, maaf di 40, berarti di atasnya 0 derajat, maka wujudnya air. Delta T selisih suhunya tinggal ganti 40 derajat. Karena dari 0, C-nya 0, D-nya 40, selisihnya segitu. Masa tetap sama, jadi maupun proses apapun itu, A, B, B, C, C, D, semua masanya sama. Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Bu, Yap, itu yang AB 5-nya itu kilo, Bu. Apa ini? Yang T. oke. Oh, delta T, suhu. Berarti Oh, derajat suhu. Celcius, pintar. Iya. Oh, iya, iya. Masih, Bu. Ini, ayo. Ada lagi yang mau tanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, clear ya. Ibu lanjut. Berarti soal yang tryout selesai semua. Kita fokus kembali soal latihan. Mudah-mudahan sempat di 4 menit. Tadi Ibu random aja. Kalau kamu yang ada yang nggak ngerti langsung tanya. Bu, ini bagian ini aku nggak bisa. Gitu. Bentar ya, Ibu naik dulu. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, latihan asaf. Ini kisi-kisinya udah dipelajari ya teman-teman ya. Ini untuk asaf, pastikan semua materinya kamu udah aman. Nah, ini ambil contoh paket 2. Ini deh, punya cetak. Oke, yang nomor 1 tidak ada di kisi-kisi, jadi Ibu nggak bahas ya teman-teman ya. Ibu bahas yang ada di kisi-kisi aja. Kaca kain sutra enggak ada, ini juga enggak. Asam basa enggak, untuk yang ini jadi fokus kalian asam basa hanya pH. Nah, kalau kayak gini kuat arus, ini juga nih masuk nih. Kalau gambar sebelumnya tadi tidak ada air kecil, ini artinya air kecil pada baterai. Jadi baterai tidak hanya ngasih asupan listrik, tapi dia juga punya hambatan walaupun kecil. Maka V sama dengan I kali R kayak tadi lagi. V itu udah ada 24 volt. Nah, karena ini cari arusnya, bikin segitiga biar kamu gampang. V-nya di atas, IR sebelahan. Yang ditanya arus, I-nya tutup jadi V bagi R. V-nya 24 volt. R itu karena dia seri, berarti jumlahin semua. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. R di sini nggak cuma ini doang, karena baterainya ada hambatan, tambah R kecilnya. R kecil di baterai 1. Jadi 24 per 9 tambah 1. 10. Tambah 1. Maaf. Berarti 2,4 ampere. Ada pertanyaan? Aman ya? Ibu lanjut. Ini udah diingetin sama Zoom-nya. 10 menit lagi harus di end. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah. 6 nggak ada di kisi-kisi, 7 nggak ada. Jadi tekanan ke tadi aman ya. Paling dekat sama permukaan kecil. Ini trafo tidak tertulis di kisi-kisi. Jadi ini tertulis di kisi-kisi nih. Nah, sama kayak tadi caranya ya. Ibu nggak usah jelasin nggak apa-apa ya. Jadi sama, di sini beban geser maka lengan bebannya yang berubah. Kuasa geser, lengan kuasa berubah. Jadi hanya salah satu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Oke, masih aman ya. Ibu ke yang ini juga masih aman, lakmus. Ini nggak keluar di kisi-kisi. Nah, gelombang. Kalau gelombang fokusnya adalah di bagian bawah nih, bawah perahu karena bentuknya gelombang air laut, ombak. Nah, ditanya di sini cepat rambat. Cepat rambat itu sama kalau di kecepatan JKW. Ini juga sama bisa pakai JKW, tapi diketahui di soal ada tulisan periode. Jadi kecepatan itu panjang gelombang per periode. Panjang gelombang dilihat nih atas panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu ukuran satu gelombang. Satu bukit tambah satu lembah. Ini gelombang nih. Jadi ini satu gelombang. 2, 3, 4 gelombang. 4 gelombang di jarak 40 meter. Maka 4 lambda 40 meter. Maka satu gelombangnya 40 bagi 4. Maka 10 meter satu gelombangnya. Nah, karena di sini cepat lambat, V-nya tutup. Lambda per periode. Lambdanya 10, periodenya 5. Jadi jawabannya 2 meter per second. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kemudian di bagian bawah,
ini atom unsur enggak. Ini tekanan sama kayak tadi. Rho GH berarti ya rumus utamanya tekanan itu Rho kali G kali H. Rho itu massa jenis, massa jenis airnya 1000, gravitasinya 10, kedalaman diukur selalu dari permukaan. Karena diminta ke ikan, jadi dari permukaan ke ikan. Keseluruhannya 140, maka yang ibu tanda merah itu nilainya 80. Karena dari 140 dikurangi 60. 80 masih senti, ubah ke meter. Jadi majuin 2 kali. 1, 2. 0,8. Jadi ibu harap tangga senti, desi, dan kawan-kawannya udah hafal ya. Ini 8000 Pascal. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 16. Ini kayak tadi, mulai dari kutub positif. Berarti sebelah kanan, lihat logamnya, kawatnya di depan atau di atasnya logam. Maka Q-nya jadi utara, P-nya jadi selatan. Ujung R yang ini, maka utara, ujung R ini selatan. Bentar. Ini selatan karena ujung paku yang bawah nempel ke Q. Maka dia berlawanan. Ujung R yang bawah ini baru utara. Gitu ya. Jadi harus teliti teman-teman sekali lagi. Kalau dia nempel, berarti kutubnya berlawanan. Ada pertanyaan? Oke, aman. Kemudian yang bawah revolusi rotasi enggak. Ini juga enggak. Nah, yang tadi Ibu bilang hipermetropi, berarti rabun dekat, lensa cembung. Nah, spesifikasi alat ini tidak keluar. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan yang lain bisa lebih fokus ya. Untuk mempelajari yang tadi. Oke, aman teman-teman. Masih ada pertanyaan? Mau nanya Bu, Apa tuh? tryout nanti di review nggak Bu? Tryout di Yang review. bisa di review nggak yang soal tryout? Oh, oke. Nggak bisa sayang. Soalnya Ibu belum nanya Oh, sih. Kita bertanya dulu sama Bu Nina. Boleh nggak dibuka kembali? Kalau misalkan boleh, Ibu akan buka dan bisa di-review. Ibu tanyain dulu ya. oke, makasih Bu. Sama-sama. Nah, waktunya udah jam segini nih. Ada pertanyaan lagi, sayang? Masih ada 5 menit sih. Aman? Kita cek yang pertama ya. Sampai nunggu di 5 menit. Kita maksimalin zoom-nya. Oke, sebentar. Ini paket 1. Oh, ada chat masuk sebentar. Soal-soal yang saya buat valid untuk dijadikan latihan. Soal-soal yang saya buat valid untuk dijadikan latihan. Waduh, Ibu belum lihat soalnya yoga nih. Ntar lagi ya, sayang ya. Ibu belum lihat soal dari yoga yang di link kemarin, nggak? Ntar Ibu cek ya, pintar. Belum sempat nih dari kemarin. Ibu nyiapin buat yang lain dulu. Wah, ini nggak masuk nilai. Ini nilai serem-serem loh paket 1, Masya Allah. Banyak yang lupa-lupa materi kelas 7, 8-nya. Coba Ibu ambil punya yoga nih. Oke, untuk yang ini penggaris sama kayak tadi. Lihat paling belakang, kurangin paling depan. Kemudian bagian bawah, ini nggak keluar. Pemuaian, angin darat, angin lautnya keluar. Pemanasan ya kayak tadi Ibu bilang ya. Jadi kalau suhunya 0 kayak B ke C nggak berubah suhunya emang ya nggak berubah suhu tapi berubahnya wujud ya. Kalau dari A ke B suhu berubah berarti pakai Q macet. Ini energi aman nggak ada. Ini yang tadi hanya fokus di resultan teman-teman ya. Sekali lagi resultan hanya fokus ke gayanya. Misalkan masanya 5 kilo, 10 kilo abaikan itu. Abaikan masanya. Fokusnya hanya di bagian gaya yang bekerja. Mau kanan, mau kiri. Lihat gayanya. Misalkan ini 50 Newton, ada 10 sama ada 40 Newton. Nah, yang searah jumlahin. Yang searah di sebelah kanan 50, di sebelah kiri 50. Gayanya sama, maka nggak pindah kemanapun bendanya gitu. Jadi resultannya 0. Sigma F sama dengan 0 Newton. Jadi sigma F itu simbol dari resultan gaya, gabungan gaya. Gayanya 0 karena sama-sama 50 di kiri, 50 di kanan. Gitu. Masanya berapapun abaikan. Kemudian, nah ini kata Ibu bilang, ini juga kayak tadi bisa diatur di bagian bebannya. Nanti kalau kamu itu biasa F-nya nggak ada, berarti bebannya dikosongin. Nah, kalau ini massa jenis juga nggak keluar, fokusnya hanya di posisi atas bawah. Frekuensi gelombang. Frekuensi itu N per T. Bagi gelombang per periode. Maaf, per waktu. N itu jumlah gelombang per waktunya. Misalkan Ibu ambil jumlah gelombang ini aja deh. Biar gampang hitungnya. Satu gelombang itu kan satu bukit tambah satu lembah.
N-nya Ibu ganti 1 gelombang. Waktunya berapa? Kita lihat polanya di sini teman-teman. Di sini ada 0,8 ke 1,2. Berarti habis 0,8, 1, baru 1,2. Berarti ini 0,8, ini 0,6. Ini 0,2. Jadi kalau di gelombang waktunya itu berinterval. Jadi ada jedanya gitu. Nah, kamu lihatnya dari posisi belakang. Ini 1, ini posisi depan 0,2. Berarti selisihnya 0,8. P-nya 0,8. Atau 1 dibagi 8 per 10. Atau 10 per 8. Bagi 2. 5 bagi 2. 4. 5 bagi 4. 1. 10,82. 25. Jadi 1,25 itu jawabannya. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi N itu terserah kamu berapa banyak gelombangnya. Kamu mau simpel 1 gelombang aja biar gampang. Tinggal dicek interval waktu dari bawah nih yang sebelah kiri nih sampai sebelah kanan. Jadi 1 gelombang itu dengan waktu berapa lama. Kita cek selisihnya. Ada pertanyaan? 1 menit lagi. Oke, Ibu langsung skip lagi ya pertanyaannya ya. Untuk menghemat waktu, ini cacat mata udah. Pindah-pindah elektron udah, ini nggak keluar. Tadi gosokan sudah. Udah itu aja sih pinter. Ini ion-ion enggak. Pokoknya banyakkan materi seperti yang di kisi-kisi, materi kelas 9 yang lebih banyak. Oke deh selesai. Ibu stop share. Nah, 1 orang pimpin doa dulu nih supaya nanti asapnya lancar, berkah. Nanti semuanya recordingnya Ibu kirim di LMS teman-teman ya. Jadi silakan dipelajari kembali. Ada Abdurrahman 9C, silakan pimpin doa pintar. Oke Bu, teman-teman semoga di asal minggu depan nanti kita mendapatkan nilai kita 100 semua Amin. dan kita yang ada di Zoom ini akan naik panggung semua. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Rahman. Sukses semuanya pintar. Ibu cuma